Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayatnya yang ke-30 sampai 43. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim. Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Ketika kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu. Dan mereka bersuka cita dengan apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan korban kepadaku, korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refan. Patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan Alkitab yang baru saja kita baca, di sini dijelaskan masih berbicara tentang pembelaan Stefanus di hadapan imam besar pada saat itu. Nah, jika dalam pembelaan sebelumnya yang sudah kita baca, Stefanus memberikan penjelasan tentang bagaimana Musa, dari kelahiran Musa sampai kepada dia lari ke Media setelah dia membunuh orang Mesir dan ternyata ketahuan. Di perikop ini kita melihat bahwa bagaimana di Media Tuhan menyatakan diri kepada Musa. Dan kemudian Tuhan mengutus Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan dan penindasan bangsa Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, Stefanus dalam pembelaan ini menjelaskan bahwa Musa yang telah mereka tolak telah diangkat Tuhan menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Bangsa Israel atau orang Yahudi telah menolak Musa, tapi kemudian Tuhan mengangkat dia menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Bahkan ia bukan hanya seorang pemimpin, ia juga disebut sebagai seorang pembebas, karena dia telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, dari penindasan bangsa Mesir. Kemudian dia juga memberikan harapan kepada bangsa Israel, karena dia telah memimpin bangsa Israel keluar ke suatu negeri perjanjian. Di sana mereka bisa tinggal sebagai sebuah bangsa dan bukan sebagai orang-orang yang tertindas atau orang-orang yang diperbudak. Dan bukan hanya itu saja. Stefanus juga menjelaskan bahwa Musa adalah pengantara antara bangsa Israel
dan malaikat Tuhan atau Allah yang Maha Kudus yang menampakkan diri kepada dia. Allah yang memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang mereka. Nah, saudara, yang kita lihat di sini bahwa Stefanus di dalam bagian ini secara tersirat ingin menampakkan Kristus, Musa sebagai sosok Kristus. Dan Kristus juga memiliki pola yang sama dengan Musa. Kristus ditolak oleh bangsa Israel. Kristus kemudian disalibkan oleh bangsa Israel. Tapi kemudian Kristus itu diangkat menjadi Tuhan, menjadi pemimpin atas semua umat manusia. Dan bukan itu saja, dia adalah pembebas. Karena dia yang satu-satunya Allah yang akan membebaskan kita dari perbudakan dosa. Dan bukan hanya itu, dia juga adalah pengantara antara manusia dan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat di tengah-tengah dunia ini, kita hidup di dalam dunia yang memiliki banyak sekali agama dan juga kepercayaan tentang jalan kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita dan mengingatkan kita bahwa manusia tidak dapat menghampiri Allah. Musa tidak dapat menghampiri Allah. Tapi Allah lah yang datang untuk menghampiri Musa. Bagaimana mungkin manusia yang tak terbatas, manusia yang terbatas, manusia yang tidak sempurna ini bisa mencapai Allah yang sempurna, Allah yang tidak terbatas? Tentu itu adalah hal yang mustahil. Tetapi Alkitab berkata, Allah lah yang datang untuk menemui Musa. Allah dengan segala kemuliaannya dan segala kebesarannya merendahkan diri datang untuk bertemu dengan Musa, memperkenalkan dirinya sebagai Allah bagi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita lihat demikian juga dengan Kristus. Kristus adalah Allah yang datang menghampiri kita. Kristus bukanlah manusia yang disembah sebagai Allah, tapi dia adalah Allah yang datang memperkenalkan dirinya dalam bentuk manusia kepada kita, supaya kita bisa percaya kepada dia dan kita bisa bersatu, kita bisa mengenal Allah yang sejati di dalam dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu marilah kita selalu setia untuk mengikut Kristus, karena di dalam Kristuslah kita menemukan kekekalan, kehidupan, dan kedamaian sejahtera yang sejati dan hanya ada di dalam Kristus saja. Saudara, ingatlah, manusia tidak dapat menemukan Allah kecuali Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara percaya dan bersedia mengikut Kristus dengan sepenuh hati dan siap menanggung berbagai resiko dari mengikut Kristus? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan agar saudara mampu untuk mengikut Kristus dengan tekun dan sepenuh hati. Apapun tantangan hidup yang saudara hadapi, saudara akan tetap setia untuk mengikut Kristus. Saudara, marilah kita selalu melakukan kehendak Allah dan mengikut Kristus di dalam kehidupan kita di dunia ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika sampai saat ini Engkau masih menjaga, melindungi kami Tuhan, itu hanya karena anugerah-Mu kepada kami. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa satu-satunya jalan untuk dapat menghampiri Bapa adalah melalui Kristus. Dan ajar kami untuk setia kepada Injil itu, kepada kebenaran itu. Sehingga kehidupan kami nantinya bisa datang kembali kepada Bapa, bersekutu dengan Allah dalam kekekalan melalui Kristus saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami seluruhnya dalam tangan kasih dan karunia-Mu saja. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.